Setiap tahun, jutaan umat muslim dari seluruh penjuru dunia memadati Masjidil Haram untuk mengelilingi Ka'bah yang agung. Ka'bah menjadi pusat spiritual dan arah kiblat dalam ibadah umat muslim di seluruh dunia. Kini, Ka'bah tetap berdiri kokoh dengan dukungan fasilitas modern di sekelilingnya. Namun, tahukah kamu kalau di balik kemegahan Ka'bah yang kita lihat sekarang, tersimpan kisah-kisah dramatis di dalamnya? Bangunan suci ini pernah mengalami perubahan bentuk berkali-kali sepanjang sejarahnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, pernahkah kalian mendengar kisah tragedi berdarah di Tanah Suci, serta hilangnya Hajar Aswad dari Masjidil Haram selama 22 tahun? Di episode kali ini, kita akan menyingkap rahasia perjalanan Ka'bah yang tak banyak diketahui. Dari transformasi arsitekturnya yang kontroversial karena ada bumbu politik di dalamnya, hingga kisah kelam pencurian Hajar Aswad oleh kelompok Karamitah yang mengguncang dunia Islam. Sebelum kita mulai ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode menarik Lauh Mahfudz lainnya. Mari kita ungkap sejarah tersembunyi rumah Allah yang agung. Sejarah pembangunan Ka'bah memiliki beberapa versi yang menarik untuk dipelajari. Dalam riwayat pertama, Imam As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain menjelaskan bahwa Ka'bah awalnya dibangun oleh para malaikat sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ka'bah muncul sebagai buih putih di permukaan air saat langit dan bumi diciptakan, lalu bumi dihamparkan dari bawahnya. Dalam penafsiran lain, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dijelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam adalah tokoh yang pertama kali membangun Ka'bah. Hal ini didasari pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ka'bah merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, kemudian disusul dengan pembangunan Masjid Al-Aqsa dengan jarak waktu 40 tahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Ali Imran ayat 96, beliau juga menambahkan bahwa Baitullah atau Ka'bah telah ditetapkan sebagai kiblat bagi para nabi, rasul, dan orang-orang mukmin dalam ibadah salat mereka sejak awal. Adapun menurut Ibnu Katsir dalam penafsirannya, Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Katsir berpendapat bahwa meskipun bukan bangunan pertama di bumi, Ka'bah merupakan rumah pertama yang dibangun dengan keberkahan khusus oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Katsir menafsirkan kata mubarakan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 96 sebagai penanda bahwa Baitullah adalah rumah pertama yang dibangun atas dasar keberkahan. Ini bukan berarti tidak ada bangunan lain sebelumnya, namun Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun khusus untuk tujuan ibadah. Para ulama tafsir sepakat bahwa meskipun riwayat-riwayat tersebut menunjukkan keistimewaan Ka'bah, namun yang paling dapat dipegang kebenarannya adalah apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran tentang pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kisah mereka menjadi bukti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 127, di mana keduanya bersama-sama meninggikan Baitullah. Nabi Ibrahim dan Ismail dengan penuh ketulusan dan keikhlasan membangun rumah Allah sebagai tempat beribadah bagi seluruh umat manusia. Saat membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan sebuah batu sebagai pijakan. Batu ini kemudian dikenal sebagai Makam Ibrahim dan disebutkan dalam Al-Quran sebagai tempat yang istimewa untuk salat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 125, "Dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat salat." Di sudut tenggara Ka'bah ada batu istimewa bernama Hajar Aswad. Rasulullah SAW memberitahu kita bahwa batu ini berasal dari surga. Beliau menjelaskan bahwa dahulu Hajar Aswad berwarna sangat putih, bahkan lebih putih dari susu. Tapi seiring waktu, batu ini berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Ka'bah yang kita lihat sekarang tentunya berbeda dengan yang pertama kali dibangun. Melansir The Great Episodes of Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Dr. Al-Buthi, bangunan Ka'bah mulai memiliki tinggi 7 hasta, panjang 30 hasta, dan lebar 22 hasta, tanpa atap. Sejarah pembangunan Ka'bah ini mengalami transformasi yang signifikan dari masa ke masa. Dalam sejarahnya yang panjang, Ka'bah telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting yang menunjukkan kesucian dan perlindungan ilahiyah. Salah satunya adalah peristiwa pasukan gajah pada tahun 571 Masehi yang dikomandoi oleh Abraha.
Keberadaan Abraha sendiri dapat dibuktikan dengan beberapa catatan sejarah seperti di sumber Persia, Romawi, dan di Kerajaan Aksum. Ia adalah panglima perang dari Kerajaan Aksum di Ethiopia yang menguasai Yaman dan dikenal sebagai penguasa yang ambisius dan taat pada agama Kristen pada masa itu. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW dan datangnya Islam, Abraha membangun gereja megah bernama Al-Qulais di Sana'a, Yaman. Abraha membangunnya dengan megah dan mewah dengan harapan dapat memikat para peziarah yang sebelumnya mengunjungi Ka'bah di Makkah, sehingga gereja barunya itu dapat menjadi pusat peribadatan baru yang mengungguli Ka'bah. Pada masa itu, Ka'bah masih berupa bangunan sederhana berbentuk kubus tanpa atap. Dindingnya terbuat dari batu dan di dalamnya terdapat berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat Arab jahiliyah. Namun upaya Abraha untuk mengalihkan perhatian orang Arab dari Ka'bah ke gerejanya tidak berjalan sesuai rencana. Kaum Arab tetap setia mengunjungi Ka'bah sebagai pusat peribadatan mereka. Atas dasar itulah Abraha merasa iri dan marah dan bertekad menghancurkan Ka'bah dan pasukan besarnya. Dia memimpin sekitar 60.000 prajurit dan menggunakan gajah perang bernama Mahmud sebagai senjata utama. Menurut sejarawan Arab dan Ethiopia, gajah saat itu merupakan semacam tank zaman kuno yang sangat efektif untuk menghancurkan benteng dan pertahanan kota. Singkatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung ababil membawa batu sijil untuk menghancurkan pasukan Abraha yang hendak menyerang Ka'bah. Setiap burung membawa 3 batu, 1 di paruh dan 2 di cakar. Serangan ini menghancurkan pasukan Abraha dalam sekejap, membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan rayap. Meski tidak ada bukti arkeologis langsung, kisah ini tetap diyakini kebenarannya oleh umat Muslim karena tercantum dalam Al-Quran dan diwariskan melalui literatur Arab kuno serta tradisi lisan. Ketiadaan bukti arkeologis bisa jadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti sifat batu-batu sijil yang mungkin terdisintegrasi seiring waktu, lokasi pasti kejadian yang belum diketahui, atau keterbatasan teknologi arkeologi. Faktor lainnya adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang lebih mengandalkan penyampaian lisan melalui puisi dan syair, ditambah kondisi geografis gurun yang ekstrem dan kelangkaan bahan tulis yang menyulitkan pencatatan sejarah. Ka'bah yang sebelumnya selamat dari serangan pasukan gajah Abraha kembali menghadapi peristiwa bersejarah lainnya. Pada tahun 605 Masehi, bangunan suci ini mengalami kerusakan akibat banjir karena posisinya berada di cekungan yang lebih rendah dari area sekitarnya. Saat itulah suku Quraisy mengambil peran penting dengan melakukan renovasi besar-besaran. Meskipun saat itu mereka masih menyembah berhala, mereka sangat menghormati Ka'bah sebagai warisan Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyadari nilai pentingnya sebagai tempat ziarah berbagai suku Arab. Suku Quraisy melakukan beberapa perubahan pada Ka'bah. Mereka menambahkan atap yang ditopang oleh 6 pilar kokoh dan meninggikan bangunan menjadi 18 hasta, serta mengurangi panjangnya sekitar 6,5 hasta. Pengurangan panjang bangunan ini menyebabkan perubahan signifikan, yakni tidak dimasukkannya Hijr Ismail ke dalam struktur utama Ka'bah. Akibatnya area Hijr Ismail berada di luar bangunan. Mereka juga meninggikan pintu Ka'bah untuk menguatkan pondasinya, mencegah air masuk ke dalam Ka'bah ketika banjir, serta mencegah masuknya orang-orang yang tidak berkepentingan ke dalamnya. Ka'bah kemudian dijadikan sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga. Pada masa suku Quraisy ini, pembangunan Ka'bah belum bisa mengikuti persis struktur sebelumnya karena keterbatasan dana. Nabi Muhammad SAW yang saat itu belum menjadi rasul ikut berpartisipasi dalam renovasi ini. Beliau bahkan memainkan peran penting dalam menyelesaikan perselisihan Tarsi tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Dengan bijaksana, beliau menghamparkan sorban dan meminta perwakilan setiap suku memegang ujungnya untuk mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Nabi Muhammad SAW kemudian dipercaya untuk meletakkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Peristiwa ini menunjukkan bahwa meskipun belum diangkat menjadi rasul, Muhammad SAW sudah dikenal sebagai orang yang bijaksana dan dapat dipercaya, atau dijuluki Al-Amin di kalangan suku Quraisy. Meskipun Nabi Muhammad SAW mendapat kepercayaan untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya saat renovasi Ka'bah pasca banjir bandang, penolakan dan tekanan terhadap umat Islam justru semakin meningkat.
Intimidasi dan persekusi yang dilakukan kaum Quraisy akhirnya memaksa Nabi dan para pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Dan setelah beberapa tahun membangun kekuatan di Madinah, Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah dalam peristiwa Fatu Makkah. Saat itulah, dengan penuh ketegasan namun tanpa pertumpahan darah, beliau membersihkan Ka'bah dari seluruh berhala dan mengembalikan fungsi sucinya sebagai pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Momen bersejarah lainnya terjadi pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 Hijriah. Pada momen ini, Ka'bah mengalami kerusakan parah akibat konflik politik pada saat itu. Abdullah bin Zubair menolak untuk memberikan bayat atau sumpah setia kepada Yazid. Ia menganggap Yazid tidak layak menjadi khalifah karena dianggap tidak memenuhi kriteria pemimpin dalam Islam. Dalam upaya mempertahankan kekuasaannya, Yazid mengirim pasukan untuk menyerang Makkah. Pasukan Yazid menggunakan manjanik atau alat pelontar batu untuk mengepung dan menyerang posisi Abdullah bin Zubair yang berlindung di area Ka'bah. Akibatnya, projektil dari manjanik menghantam Ka'bah dan menyebabkan kebakaran hebat serta kerusakan struktural yang signifikan pada bangunan suci tersebut. Di tengah konflik yang masih berlangsung, takdir berkata lain ketika Yazid bin Muawiyah jatuh sakit dan meninggal dunia di kota Hawarin, Suriah. Wafatnya Yazid menjadi titik balik yang memungkinkan Abdullah bin Zubair mengambil alih kendali atas Mekkah. Dengan kekuasaan yang kini berada di tangannya, Abdullah bin Zubair memulai proyek renovasi besar-besaran terhadap Ka'bah yang telah rusak. Renovasi yang dilakukan Abdullah bin Zubair bukan sekadar perbaikan, tetapi merupakan upaya mengembalikan Ka'bah ke bentuk aslinya sebagaimana yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Langkah-langkah renovasi yang dilakukan mencakup beberapa perubahan signifikan berdasarkan hadis riwayat Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Pertama, memasukkan Hijr Ismail ke dalam struktur utama Ka'bah yang sebelumnya berada di luar bangunan. Keputusan ini didasarkan pada pemahaman bahwa area tersebut merupakan bagian integral dari Ka'bah yang asli. Kedua, meninggikan struktur bangunan Ka'bah untuk mengembalikannya ke dimensi asli sesuai dengan rancangan Nabi Ibrahim. Ketiga, menambahkan pintu kedua di sisi barat Ka'bah, mengikuti desain asli yang dipercaya telah ada pada masa Nabi Ibrahim. Renovasi yang dilakukan Abdullah bin Zubair memberikan dampak praktis dengan memperluas area tawaf melalui penggabungan Hijr Ismail ke dalam Ka'bah. Sekaligus hal ini menegaskan kesucian area tersebut yang ibadahnya setara dengan di dalam Ka'bah. Renovasi Ka'bah oleh Abdullah bin Zubair tetap menuai perdebatan di kalangan ulama, dan perubahan-perubahan yang dilakukannya tidak bertahan lama seiring dengan bergantinya kepemimpinan. Meskipun mendapat dukungan dari masyarakat Mekkah, kekuasaan yang dipimpin Abdullah bin Zubair mengalami konflik perebutan kekuasaan kekhalifahan seperti yang telah dijelaskan. Abdullah bin Zubair memproklamirkan dirinya sebagai khalifah setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah dan mendapat dukungan dari berbagai wilayah termasuk Hijaz, Irak, dan sebagian Mesir. Namun kemudian, Bani Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan mengirim pasukan dan berhasil merebut kembali kota Mekkah dari kekuasaan Abdullah bin Zubair. Setelah berakhirnya era Abdullah bin Zubair, kepemimpinan kembali ke Khilafah Umayyah dan berada di tangan Abdul Malik bin Marwan. Periode ini menandai babak baru dalam sejarah Ka'bah, ditandai dengan perubahan signifikan yang tidak hanya mempengaruhi arsitektur bangunan suci ini, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan religius pada masanya. Renovasi Ka'bah dilakukan karena ulama saat itu memiliki perbedaan pandangan tentang struktur bangunan dan cenderung mempertahankan desain masa Quraisy yang telah mapan. Berdasarkan riwayat Imam Muslim, terjadi komunikasi penting antara Al-Hajjaj dan Abdul Malik bin Marwan mengenai renovasi Ka'bah. Al-Hajjaj, yang dikenal sebagai gubernur dan panglima perang dinasti Umayyah, mengirimkan surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Dalam surat tersebut, ia melaporkan tentang perubahan pondasi Ka'bah yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair. Al-Hajjaj beranggapan bahwa perubahan tersebut hanya berdasarkan pendapat dan ijtihad pribadi Abdullah bin Zubair. Menanggapi laporan ini, Abdul Malik bin Marwan memutuskan untuk tidak menyetujui perubahan tersebut. Ia memerintahkan agar dikembalikan ke kondisi semula seperti pada masa Quraisy. Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan beberapa sahabat, termasuk Abdullah bin Abbas.
Abdul Malik memilih mengembalikannya ke bentuk sebelumnya untuk meredakan perdebatan di kalangan ulama saat itu. Pilihan ini tidak hanya didasarkan pada pertimbangan keagamaan, tapi juga mendukung stabilitas politik. Dinasti Umayyah yang ingin meneguhkan legitimasi kekuasaannya melalui simbolisme arsitektur bangunan suci dalam pelaksanaan renovasi melakukan perubahan mendasar pada struktur Ka'bah. Abdul Malik bin Marwan memerintahkan untuk merobohkan sebagian bangunan hasil renovasi Abdullah bin Zubair dan mengeluarkan kembali area Hijr Ismail dari struktur utama. Pintu kedua yang sebelumnya ada di sisi barat ditutup dan Ka'bah dikembalikan ke konfigurasi dengan satu pintu utama. Perubahan ini secara fundamental mengubah pola akses dan sirkulasi di sekitar bangunan suci tersebut. Menariknya, ketika Abdul Malik bin Marwan sedang melakukan tawaf di Baitullah bersama Al-Hid bin Abdullah, saat itu Abdul Malik mencela Abdullah bin Zubair. Menurutnya, Abdullah bin Zubair telah berbohong dengan mengatasnamakan Aisyah radhiyallahu anha terkait sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang dijadikan dasar dalam renovasi Ka'bah. Namun Al-Hid segera membantah tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa ia sendiri telah mendengar langsung hadis itu dari Aisyah radhiyallahu anha. Setelah mengetahui kebenarannya, Abdul Malik pun menyesali keputusannya yang telah merobohkan bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Menariknya, beberapa tahun kemudian, Khalifah Harun ar-Rasyid pernah berniat merenovasi Ka'bah untuk mengembalikannya ke model Abdullah bin Zubair. Namun, hal itu urung dilakukan setelah mendapat nasihat dari Imam Malik bin Anas yang memperingatkan agar Ka'bah tidak menjadi objek permainan para raja yang bisa mengubahnya sesuka hati. Dampak dari renovasi ini ternyata jauh lebih luas dari yang diperkirakan. Struktur Ka'bah yang kita kenal sekarang sebagian besar mengikuti hasil renovasi Abdul Malik bin Marwan. Keputusannya telah menetapkan standar dalam pemeliharaan struktur dan mempengaruhi pola ibadah serta ritual haji untuk generasi-generasi berikutnya. Pada tahun 317 Hijriah, kelompok Karamitah yang berbasis di wilayah timur Arab Saudi melancarkan penyerangan brutal ke Makkah. Mereka dipimpin oleh Abu Tahir al-Jannabi yang menentang keras praktik-praktik Islam tradisional dan kekuasaan kekhalifahan Abbasiyah. Kaum Karamitah melancarkan serangan yang sangat kejam saat musim haji. Mereka melakukan pembantaian terhadap jemaah haji yang sedang beribadah di Tanah Suci Mekkah. Meski jumlah pasti korban masih menjadi perdebatan dalam berbagai sumber sejarah, peristiwa ini merupakan salah satu tragedi berdarah yang mengguncang dunia Islam pada masa itu. Tidak berhenti di situ, mereka juga merusak Ka'bah dengan merobek kiswahnya, mencuri talang emas, dan yang paling mencengangkan adalah mencuri Hajar Aswad. Selama 22 tahun berikutnya, Hajar Aswad ditahan di Bahrain. Abu Tahir membenarkan aksi jahatnya itu dengan legitimasi teologis, membawa nama Allah untuk melakukan pembunuhan. Bahkan dengan jumawa, ia menantang tentara burung ababil yang dulu pernah membinasakan pasukan Abraha saat berniat menghancurkan Ka'bah. Periode ini menjadi masa-masa suram bagi umat Islam yang harus melaksanakan ibadah haji tanpa kehadiran batu suci tersebut. Setelah melalui berbagai upaya diplomasi dan negosiasi yang intensif, akhirnya pada tahun 339 Hijriah, Hajar Aswad berhasil dikembalikan ke Makkah. Sejarah telah mencatat berbagai peristiwa penting yang terjadi di Ka'bah, mulai dari tragedi hingga upaya perbaikan dan pemeliharaan. Pasca tragedi Karamitah dan kembalinya Hajar Aswad, Ka'bah terus dijaga dan direnovasi secara berkala tanpa mengubah struktur dasarnya. Salah satu renovasi penting terjadi pada masa Kesultanan Utsmaniyah. Sultan Murad keempat memerintahkan perbaikan besar setelah banjir bandang merusak 3 dinding utama Masjidil Haram pada tahun 1030 Hijriah. Renovasi ini fokus pada penguatan struktur kompleks masjid dengan tetap mempertahankan desain dan bentuk arsitektur aslinya. Sampai di era modern, Ka'bah dan kompleks Masjidil Haram telah mengalami berbagai pembaruan signifikan. Di tahun 1926, Raja Abdul Aziz memulai perluasan area Masjidil Haram. Di masa kepemimpinannya, beliau segera melakukan serangkaian renovasi dan pembangunan menyeluruh untuk meningkatkan kenyamanan dan keindahan Masjidil Haram. Untuk bangunan Ka'bah sendiri, renovasi besar terakhir dilakukan pada tahun 1996 di masa pemerintahan Raja Fahd bin Abdul Aziz. Renovasi ini meliputi penggantian batu-batu Ka'bah yang telah aus,
perbaikan struktur internal, serta pembaruan sistem untuk mencegah genangan air hujan. Setelah renovasi tersebut, Ka'bah hanya menjalani pemeliharaan rutin untuk menjaga kelestariannya. Berbeda dengan Ka'bah, area Masjidil Haram terus mengalami pengembangan besar, seperti di masa Raja Abdullah yang menambah kapasitas masjid hingga 2 juta jemaah. Pembangunan berlanjut pada masa Raja Salman dengan proyek-proyek seperti Menara Jam Abraj Al-Bait, renovasi area sa'i, sistem transportasi modern, dan perluasan area tawaf. Di balik modernisasi dan perkembangan teknologi yang terus berlangsung, Ka'bah tetap memancarkan aura spiritualnya yang khas sebagai pusat peribadatan umat Islam. Bangunan suci ini telah menjadi saksi dari berbagai fase sejarah peradaban manusia. Setiap tahun, jutaan Muslim dari berbagai penjuru dunia berkumpul di sekitarnya, menyatukan hati dalam ibadah. Ka'bah bukan sekadar bangunan bersejarah, melainkan simbol ketaatan dan kesatuan umat Islam yang akan terus menginspirasi generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, komentar, berbagi, dan berlangganan agar tidak ketinggalan episode menarik Lauhul Mahfudz berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.